Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Ada yang kurang sehat? Tidak. Ada. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, terlebih dahulu siswa-siswi kami, ya, memperhatikan kiri, kanan, depan, belakang. Apakah masih ada data dikumpulkan, dibuang di tong sampah? Oke, sudah? Sudah, Pak. Berarti sekarang sudah bersih. Oke, selanjutnya setelah kita mengecek kebersihan kelas kita, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang bisa ditunjukkan dalam doa? Saya. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa dengan agama dan syukur kita masing-masing. Doa dimulai. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita mengecek kehadiran kita. Si Kevin, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Stefania, Hadir, Pak. Valentina Ulu. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya hari ini kita hadir ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mau mengingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya ini ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Siapa yang masih ingat tentang alat pelindung diri? Saya Pak. Oke, silakan. Alat-alat pelindung diri itu ada beberapa jenis Pak. Contohnya sarung tangan, baju, helm, atau tas atau sepatu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan apa kembali tentang materi kita sebelumnya? Ya, ada? Oke, kalau tidak ada, langsung kita lanjut ke materi sekarang ini. Ya, ini Bapak sampaikan di layar fokus. Sudah bisa dilihat? Oke, siapa yang bisa membuat? Oke, silakan. Siapa yang nanya? Oke. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH. Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Dari judul materi kita hari ini, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, siapa di antara siswa-siswi kami yang bisa menanggapi tentang judul kita ini? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Yusuf Ibadi. Oke, silakan. Dari judul kita hari ini, sebaiknya kita melakukannya di dalam diri kita sendiri, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Demikian. Oke, terima kasih. Nah, ya, di sini sudah disampaikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Artinya pentingnya kita menjaga ya keselamatan, kesehatan serta menjaga lingkungan hidup yang bersih. Tujuan utama nanti akan kita bahas ya lebih dalam ketika kita sudah masuk di materi. Oke, sekarang kita lanjut. Deskripsi singkat ya. Di sini sedikit kita jelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau disingkat menjadi K3R. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran ya, tujuan kita mempelajari pembelajaran tentang K3RH yang pertama yaitu apa? Silakan baca, siapa yang bisa baca? Silakan. Siswa dapat memahami tentang Siswa dapat memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3RH. Oke. Siswa dapat mengidentifikasi potensi-potensi bahaya di lingkungan kerja dan menemukan solusi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Siswa dapat menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3RH. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pertama yaitu satu, siswa dapat memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Ya, artinya dengan kita belajar tentang K3RH, maka
siswa dapat memahami, ya, bisa memahami apa-apa saja yang kita pelajari, apa-apa saja yang kita lakukan ketika melakukan pekerjaan di lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi potensi-potensi bahaya, ya, di lingkungan kerja dan menemukan solusi, ya, dan menemukan solusi serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini yang paling penting. Tujuan yang kedua ini artinya siswa-siswi kami dapat mengidentifikasi, ya. Contohnya, ketika bangunan di sebelah itu dikerjakan oleh tukang, ya, contohnya kebetulan kita ada bangunan di sebelah ini, ya. Ketika pekerja masuk di lingkungan tersebut, maka kita sudah tahu, ya, apa yang harus kita persiapkan supaya tidak menimbulkan kecelakaan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu contohnya apa? Silakan. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan di tempat kita bekerja atau di bangunan? Helm, ya. Apalagi? Sarung tangan, ya. Apalagi? Sepatu. Apalagi? Baju pengaman, ya. Kacamata, benar. Oke, cukup. Nah, luar biasa. Artinya, ya, itu sangat saya apresiasi untuk siswa-siswi kami, ya. Berarti ketika kita masuk di lingkungan pekerjaan, ya, baik proyek maupun perusahaan dimanapun, ya, kita harus menerapkan yang namanya K3LH, ya, menerapkan dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kemudian nomor 3, siswa dapat menerapkan prosedur keselamatan, ya. Siswa dapat menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya ketika kita sudah belajar memahami dan bisa mengidentifikasikan serta mencari solusi, maka di bagian nomor 3, siswa dapat menerapkan prosedur tersebut. Contohnya, bagaimana kita melaksanakan prosedurnya supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana kita bisa melakukannya supaya kita bisa menerapkan untuk bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja? Langkah dari awal dan enggak bisa terhindar dari kecelakaan. Contohnya apa? Oke, silakan. Caranya Pak untuk menghindari kecelakaan, Pak, itu menerapkan kepada pekerja agar menghindari dan mempersiapkan segala alat yang diperlukan dalam keselamatan kerja. Oke, terima kasih, mantap. Oke, berarti selanjutnya sekarang kita masuk pada materi, ya, materi. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi, apa yang terlintas di pikiran kalian apabila berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH? Kemudian, menurut kalian apa yang dimaksud K3LH dan apa hubungannya antara keselamatan kerja dengan kesehatan kerja? Nah, kedua pertanyaan akan dijawab setelah kalian mempelajari materi subbab ini, ya. Dan kembalikan kita ke bentuknya dengan semangat. Nah, untuk menjawab semua kedua pertanyaan yang ada di materi kali ini, maka akan terjawab ketika kita sudah belajar mengenai K3LH lebih dalam lagi hingga akhir pertemuan kita hari ini. Di sini, di foto yang ada di gambar ini, bisa siswa-siswi kami mengidentifikasi salah satu foto-fotonya di atas. Contohnya yang saya kasih contoh salah satunya ini adalah kacamata, ya kan? Iya. Kacamata itu kenapa? Untuk apa? Ketika kita ini Untuk melindungi mata. untuk Melindungi mata. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa? Salah satu gambar di atas silakan dipilih. Saya, Pak. Helm, Pak. Helm kenapa? Untuk apa? Untuk melindungi kepala, Pak, dari live dengan dari semen. Benar. Siapa lagi? Ya? Siapa yang bisa menjelaskan apa fungsi dari sarung tangan? Kenapa kita pakai sarung tangan? Bagaimana? Untuk menghindari risiko. Sampai suaranya, belum dengar.
Untuk menghindari dari segala Untuk menghindari dari segala kotoran. Apa lagi? Ada yang tahu sepatu botnya itu apa? Sepatu karet. saya Pak. Silakan. Agar kaki kita terlindungi dari bahan-bahan seperti yang sisa bahan seperti besi, paku atau lain-lain. Benar. Oke ya. Masih ada yang bisa memberikan tanggapan tentang foto ini? Ada? Enggak. Oke, sekarang kita lanjut ke foto berikutnya. Dari foto di atas, di situ diterangkan tentang seseorang yang melakukan pekerjaan ya. Ya, yang pertama foto orang lagi menggunakan helm dan macam-macam alat pelindung diri. Dan yang kedua, orang yang bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri. Apa kira-kira bedanya foto itu antara foto yang menggunakan APD dengan yang tidak menggunakan APD? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ada, oke silakan. Siapa namanya? Oke, silakan Iris. Gambar pertama itu orang menggunakan APD Ya. atau alat pelindung diri. Ya benar. Dengan menggunakan APD, kita mampu menghindari sebuah musibah kecelakaan. Seandainya sebuah benda jatuh dari atas bangunan dan kau mengenai kepala kita, apabila kita menggunakan helm maka kepala kita akan terlindungi. Sedangkan gambar yang sebelah orang yang tidak menggunakan APD akan sangat mudah mengalami musibah dan dapat menyebabkan kecelakaan yang mampu mengancam nyawa dirinya sendiri. Demikian. Benar. Tepuk tangan untuk biasa kerja, dia sangat paham sekali tentang foto di atas ini. Benar, seperti yang disampaikannya bahwa foto yang pertama itu adalah yang seseorang pekerja yang menggunakan APD, ya, artinya ketika terjadi kecelakaan atau ada barang-barang yang tidak disengaja jatuh, maka dengan menggunakan APD atau menggunakan helm maka itu terlindungi. Sedangkan yang foto yang sebelah itu adalah orang yang tidak menggunakan APD ketika di atas ketinggian, tidak menggunakan sama sekali, ya. Artinya itu besar kemungkinan kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja itu akan menyebabkan apa? Hilang nyawa. Menyebabkan kecelakaan, bisa menghilangkan nyawa, bahkan mengakibatkan orang lain juga itu terluka. Ya, hanya karena ulah satu orang. Nah, saya sampaikan di sini untuk penggunaan APD ya bukan hanya diberlakukan kepada para pekerja. Ya, siapapun yang memasuki lingkungan kerja diwajibkan menggunakan APD. Nah, di sini kita dijelaskan secara umum ketika RH adalah suatu program kerja yang di dalamnya membahas tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup dalam suatu instansi atau suatu perusahaan yang konstruksi. Seperti pada pernyataan di sini, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita terapkan untuk menjaga ketiga poin yang ada di sini? Yang pertama, di situ membahas tentang kesehatan dulu. Ya, ketika kita memasuki ruang yang polusi sangat tidak bagus, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita pakai untuk sebagai alat pelindung diri? Masker. Berarti masker termasuk alat pelindung diri. Sekarang keselamatan kerja, ya, di daerah tempat ada proyek, contohnya proyek jembatan tinggi yang menggunakan rangka baja. Ketika kita memasuki di daerah tersebut, apa yang harus kita persiapkan? APD Pak. APD apa? Alat pelindung diri Pak. Salah satu contohnya apa? Helm. Helm juga sebagai alat pelindung diri yang sesuai dengan standar SNI, ya, yang sesuai standar SNI. Ya. Kemudian di lingkungan hidup, di lingkungan hidup tadi sudah. Ya. Nah, untuk menjaga kesehatan dan dalam suatu instansi atau suatu perusahaan yang konstruksi. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita belajar faktor-faktor kecelakaan kerja, ya. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja.
Yang pertama, faktor tenaga kerja. Kecelakaan kerja yang disebabkan karena faktor tenaga kerja adalah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, silakan dibaca. Siapa yang bisa baca? Saya, Pak. Silakan. Karena terbatasnya kecakapan dan kemampuan bekerja yang bersangkutan. Yang pertama, karena terbatasnya kecakapan dan kemampuan bekerja yang bersangkutan. Ya, salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja juga disebabkan karena kecakapan. Yang kedua, silakan dibaca. Kebiasaan dan perilaku tenaga kerja yang kurang baik di tempat kerja. Nah, salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja itu adalah ketidakdisiplinan para pekerja. Jadi kita harus, kalau seandainya kita masuk di dalam lingkungan pekerjaan, kita harus disiplin. Kemudian nomor 3, siapa? Baca. Adanya gangguan pendengaran, penglihatan, bahkan penyakit yang menyebabkan karena kelelahan fisik pada saat bekerja. Ini yang paling penting. Kemudian apa? Tidak digunakannya alat pelindung diri. Tidak digunakannya alat pelindung diri. Jadi faktor penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi itu adalah karena tidak menggunakan alat pelindung diri. Nomor 2, faktor lingkungan. Ya. Kecelakaan kerja yang disebabkan karena faktor lingkungan antara lain dipengaruhi oleh hal berikut. Yang pertama, kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai seperti temperatur ruangan tinggi, licin, berdebu, dan lembab. Ya. Nah, tempat kita bekerja, di mana kita bekerja juga itu harus dengan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, berdebu dan lembab. Kalau berdebu dan lembab, maka yang perlu kita persiapkan apa? Masker. Kalau yang lembab ini kita persiapkan apa? Sarung tangan supaya kita pegang tidak licin dan tangan kita terhindar dari apa? Dari kotoran atau dari luka. Ada apa lagi? Bekas-bekas besi atau bekas-bekas hasil pekerjaan bangunan. Kemudian sirkulasi dan sanitasi yang buruk dan tidak memenuhi standar kesehatan di lingkungan kita. Pertama, sirkulasi itu adalah udara yang kita hirup di daerah tersebut tidak bagus. Bisa jadi karena pembuangan limbah keluarga. Untuk pembuangan limbah keluarga itu harus diolah dalam arti dibuat bak untuk supaya air yang keluar dari itu nanti bukan lagi berupa kotoran, tapi dia berupa air. Yang ketiga siapa? Ayo sekarang baca. Faktor manajemen. Ya, silakan. Kecelakaan kerja yang disebabkan karena faktor manajemen antara lain dipengaruhi oleh hal berikut. 1. Pembagian tugas kerja yang tidak profesional dan berisiko tinggi. 2. Minimnya tanda-tanda peringatan bahaya dan kurangnya sistem kerja dan pengawasannya. 3. Kesejahteraan kerja yang rendah sehingga penyebabnya gejolak sosial dan unjuk rasa yang mengakibatkan keresahan di kalangan pekerja atau buruh. Oke, yang pertama pembagian tugas kerja yang tidak profesional, ya, dan berisiko tinggi. Kalau seandainya manusia kerja di proyek, maka ada istilahnya gelar, ya kan? Dan ada juga batas kemampuan maka di dalam pekerjaan kita juga harus memperhatikan yang namanya proporsi waktu. Ya, bukan dalam arti musik aja kalau disuruh kerja dia juga butuh istirahat. Apalagi manusia. Oke, selanjutnya minimnya tanda-tanda peringatan, ya. Minimnya tanda-tanda peringatan. Kalau kita masuk ke perusahaan besar, ada istilahnya proyek-proyek pembangunan atau di situ harus kita memperhatikan ada istilahnya rambu-rambu, larang-larang ketika kita masuk dalam kerja tersebut. Salah satunya apa? Kurang waspada. Nah, Kurangnya waspada. waspada. Ya, itu ada rambu-rambunya itu, tanda-tandanya itu. Selanjutnya, kesalahan penggunaan alat. Yang pertama, peralatan kerja yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitasnya. Ada yang tahu apa saja? Contoh apa aja alat-alat yang dipakai, yang berbasis mesin? Gurinda, ya, benar. Apa lagi? Bor.
Ya, benar. Bor. Tenaga semennya apa yang tahu? Mau? Boleh. Apa lagi? Dan lain-lain. Jadi di situ juga kita diarahkan untuk bisa menggunakan alat-alat yang sesuai standar nasional, ya. Standar nasional. Artinya ketika kita menggunakan alat untuk kita kerjakan, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu, cek bagaimana apakah masih bisa dipakai, masih layak untuk dipakai atau tidak. Karena kalau kita paksakan untuk kita pakai, maka bisa akan menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, tidak ada petunjuk cara pengoperasian alat. Oke, selanjutnya penggunaan peralatan di luar batas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mesin kalau dioperasikan itu juga butuh istirahat. Kalau dioperasikan di luar dari masa waktu yang sudah ditentukan, maka itu akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya sebelum kita dulu menonton video, ada nanti video yang bisa kita amati sebelumnya. Kira-kira dari pemaparan dari awal sampai sekarang, ada nggak yang bisa ditanggapi oleh siswa kami atau ada yang ditanya? Silakan, Luis. Ya, Pak. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, saya memahami bahwa pentingnya P3RA di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Oke, nah pertanyaan ini saya coba lagi. Ada Pak. Oke, silakan. Cepat nanya. Ini. Oke, ya. Pentingnya baju pekerja itu apa ya Pak? Dalam pembangunan. Dalam penggunaan baju. Iya. Oke. Ada yang bisa menanggapi pertanyaan teman? Apa pentingnya baju seragam untuk pekerjaan bangunan? Ada yang bisa menanggapi? Oke. Jadi baju yang kita pakai ketika kita berada di lingkungan pekerjaan itu salah satunya menandakan ya bahwa kita adalah orang yang bekerja di daerah pembangunan tersebut. Kemudian ya melindungi kita dari benda-benda tajam yang ada di rumah pekerja. Mengerti? Mengerti. Apa lagi? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk pada pengamatan video seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan diamati videonya. Nanti saya cari tahu apa penyebabnya ya terjadinya kecelakaan di video tersebut. Sekarang dari video yang kita amati barusan, kira-kira apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan sih? Ada 4 yang sebelumnya Bapak jelaskan tadi. Ada faktor tenaga kerja, faktor manajemen, faktor apa tadi lingkungan, dan faktor alat. Kira-kira di sini dari video yang kita tonton barusan itu di kategori kemana nih? Ada di catatan kalian, bisa kalian ini salah satu. Ada Pak. Ya, salah. Kurangnya komunikasi antara pekerja yang lain dan pekerja yang lain juga. Kurangnya komunikasi antara pekerja yang lain dengan pekerja yang lain. Oke, silakan. Siapa lagi? Silakan. Setelah saya mengamati video di atas, di situ disebabkan karena tidak melihat situasi atau tidak melihat bagaimana situasi lingkungan atau kerja yang dikerjakannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ayo Pak. Ya, silakan. Kurangnya waspada kerja Pak dalam melakukan suatu pekerjaan. Kurangnya kewaspadaan. Iya. Ya, oke, silakan.
Siapa lagi? Tidak cukup kan? Oke, ya, tidak cukup kan ya. Jadi sesuai dengan yang kita lihat di video, benar yang disampaikan oleh teman-teman kamu, ya. Yang salah satunya kurang komunikasi, kemudian kurang memperhatikan lingkungan, kemudian kurang waspada, kurangnya kecakapan, ya, atau komunikasi antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain. Itu benar. Tapi lebih detailnya itu termasuk ke faktor tenaga kerja. Silakan dibaca beberapa dari faktor tenaga kerja. Ada 5 tadi. Dia dan kolom di antara nomor 5 itu gimana? Yang lebih tepat, semuanya benar, tapi yang lebih tepatnya gimana di antara nomor 5 itu? Antara 1 dengan yang 3. Antara 1 dengan 3. Siapa lagi? Antara 2 dan 5. Antara 2 dan 5. Siapa lagi? Siapa lagi? 3 Pak. Nomor 3. Ya. Ya, satu lagi. Ini nanti lebih berkerujuknya nanti Anisan. Tapi semuanya benar. Tapi yang paling fatal di situ adalah 5. Nomor 3 Pak. Nomor 3. Siapa lagi? 1, 2, 3, 5. Berarti yang nomor 4 tidak ya? Ada yang nomor 7 tidak benar. Oke, jadi benar seperti yang kalian jawab ya. Tapi yang lebih tepat di situ adalah nomor 3. Ya. Kenapa nomor 3? Karena pertama adanya gangguan pendengar. Kemudian penglihatan, itu penglihatan kepada si operatornya, ya, kurang memperhatikan lingkungan kerjanya. Setelah ini kita membagikan kelompok, masuk di ruang diskusi. Oke, silakan bentuk 3 kelompok antara 4 sampai 5 orang. Silakan dia kelompok dulu. Sudah ya? Kita mau bagikan KPD-nya ya. Wah, silakan diisi identitasnya. Ya. Silakan diisi identitasnya. Isi dulu identitasnya. Nanti Bapak jelaskan cara mengisinya. Nah, jadi di LKPD yang sudah Bapak bagikan, di situ ya ada pengisian identitas dulu, kemudian seperti pertanyaannya di situ, carilah kedua permasalahan dan persoalan yang tersedia, seperti yang kita tonton di video tadi. Kemudian diskusikan dengan kelompok dan dibuatlah hasil diskusi itu untuk presentasikan, ya, yang seperti pada pembahasan di sini itu penerapan KKLH dan faktor-faktor kecelakaan kerja. Kemudian di nomor itu nanti di nomor 6 di situ kalian buat hasil, ya, hasil pengamatan kalian, ya. Di situ diisi hasil pengamatan kalian, berdasarkan hasil pengamatan kalian tuangkan di situ. Kalau ada yang mau ditanya, ya, silakan ditanya. Kalau ada yang belum paham, kita berikan waktu 10 sampai 15 menit dimulai dari sekarang. Yang kelompok 1 gimana? Udah? Mana saya buat? Mana kelompok 1 yang buat? Ini. Jadi kalian cepat nanti yang kalian coba. Kelompok 3 mana yang kalian coba? Oke, kelompok 3 udah selesai ya? Kelompok 3 udah selesai, kelompok 2 juga udah selesai. Kelompok 3 saya berbicara lagi. Silakan dikerjakan, ya? Oke, bagaimana, sudah siap? Sudah. Oke, sekarang kita langsung mulai presentasi. Ya, saya tunjuk langsung yang pertama presentasi kelompok 2. Silakan, presentasikan. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan didengarkan. Kalau kelompok 1 silakan didengarkan, ya. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada saat ini. Sebelum kami memulai presentasi kami, terimalah salam kami dari bahasa daerah kita, Yahoo. Sebelumnya yang kami hormati Bapak yang masuk dalam studi,
Oke, silakan kelompok 3. Pertanyaan kami dari kelompok 3, jelaskan apa fungsi salah satunya helm. Sekian. Oke, silakan kelompok 2. Apakah langsung dijawab atau ada? Sudah, itu yang ditanya itu tentang fungsi helm. Kalau kelompok 1, apa yang mau ditanya? Silakan, sudah catat kan? Udah. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Fungsi Berdiri. saya dari kelompok 1 ini bertanya fungsi dari tali pengaman. Oke, silakan. Oke, silakan kelompok 2. Nah baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman kami Arnita Furnama. Oleh teman kami dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yang bertanya yang Putri. Jelaskan apa fungsi helm. Helm adalah untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Oleh teman kami. Jika tidak dipakai helm, apa yang terjadi? Akan terjadinya kecelakaan atau berbahaya. Apakah teman kami mengerti? Mengerti. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang pertanyaan dari kelompok 3 sudah terjawab. Langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman kami Fiska kepada teman kami dipersilakan. Oke, silakan dengarkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan apa fungsi dari tali pengaman? Fungsi dari tali pengaman adalah bagian dari sabuk keselamatan yang wajib digunakan orang yang harus berhadapan dengan ketinggian. Baik, jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Seperti kedua di Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanya. Oke, Lara? Tidak ada. Ya, oke. Ya, jadi dari hasil diskusi kita hari ini dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 juga sangat bagus, ya. Sudah sangat bagus. Semua juga pertanyaan sudah dijawab, ya. Dan apa yang dijawab juga sudah mendekati dari yang benar, ya, sesuai dengan materi yang telah kita sampaikan. Ya, selanjutnya saya harapkan supaya lebih kompak lagi kalau ada materi selanjutnya, ya, dibuka di dalam ruang diskusi, ya. Tidak hanya pada mata pelajaran ini, tetapi di mata pelajaran yang lain. Apa yang harus kita tingkatkan? Pertama, kekompakan, ya. Kemudian keaktifan, ya, keaktifan. Kemudian keseriusan. Dan kalian harus berperan aktif untuk membuat pertanyaan, ya. Silakan bertanya selain memicu kelompok yang lain agar memicu keaktifan kita dalam materi. Oke, selanjutnya karena sudah selesai diskusi kita, silakan dibentuk kembali fungsinya masing-masing. Jadi setelah selesai hasil diskusi, sekarang Bapak mau menyampaikan tentang kesimpulan materi, ya, kita dari awal sampai sekarang ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari siswa-siswi kan? Ada. Oke, kalau ada sekarang akan simpulkan. Jadi dari materi kita yang telah kita paparkan dari awal hingga ke ruang diskusi, ya, tidak pasti simpulkan bahwa pentingnya kita menerapkan yang namanya K3RH atau keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dimanapun dan kapanpun, ya. Ketika kita memasuki lingkungan kerja, diwajibkan menggunakan APD, menerapkan apalagi menerapkan yang namanya K3R
supaya kita terhindar dan meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Sekali lagi saya terapkan, dimanapun dan kapanpun kita harus menerapkan yang namanya ketiga L. Salah satunya menggunakan APD untuk menghindari yang namanya kecelakaan kerja. Oke. Selanjutnya sebagai tugas untuk pertemuan kita berikutnya, ya, sebagai tugas untuk pertemuan kita berikutnya ada di bagian C terakhir, ya, di grafik yang telah Bapak tandingkan di bahan buku. Di bagian C itu silakan dibaca, ya, apa aja fungsinya. Selanjutnya kalian silakan di pertemuan kita berikutnya. Oke, kalau begitu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang dipersilakan kepada siswa-siswi kami